Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Setelah penantian dan perjuangan selama 3 tahun, campaign fans rilis The Snyder's Cut akhirnya membawakan hasil. Justice League versi Snyder's Cut ini akhirnya bakal dirilis di tahun 2021 dan HBO Max bakal jadi tempat untuk merilis film kontroversial DC yang satu ini. So, kali ini kita bakal ngebahas tentang detail-detail penting apa aja yang bakal muncul di film Justice League versi Snyder's Cut ini dan menjawab pertanyaan fans tentang apa sih bedanya Snyder's Cut dengan Justice League yang kita tonton di tahun 2017 lalu, sekaligus juga mendalami bagaimana lika-liku perjuangan Snyder's Cut sampai dengan rilis resminya di tahun ini. Akan kita bahas, tapi sebelumnya tekan dulu tombol subscribe di bawah supaya kamu nggak akan ketinggalan topik-topik menarik lainnya di Breakdown Channel Universe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya. Dan kalau udah, nggak perlu lama-lama lagi, bareng gue Rian, mari kita bahas topik kita kali ini. 20 Mei 2020, dalam sesi Q&A acara Quarantine Watch Party film Man of Steel di website Vero, Zack Snyder melalui gambar dan juga statementnya mengumumkan bahwa film Justice League Snyder's Cut akan resmi dirilis dalam judul Zack Snyder Justice League yang akan tayang di layanan streaming HBO Max. Keesokan harinya, pengumuman ini kemudian dikonfirmasi secara resmi oleh pihak studio Warner Bros. Pictures yang mengatakan bahwa setelah para fans di seluruh dunia melakukan aksi campaign dengan hashtag Release the Snyder's Cut, HBO Max dan juga Warner Bros. Pictures kini mengumumkan secara resmi bahwa Zack Snyder's Director's Cut of Warner Bros. Pictures DC feature film Justice League akan dirilis di tahun 2021. Wow, pengumuman ini tentunya tidak hanya membuat para fans senang, tapi juga penasaran tentang bagaimana sih cerita original dari film Justice League garapan Zack Snyder ini, dan apa sih bedanya dengan theater release yang kita tonton di tahun 2017 lalu. Bila kita melihat sejarahnya, awalnya bermula dari Zack Snyder yang telah merampungkan seluruh proses produksinya di tahun 2016, harus terpaksa mengundurkan diri dari proses pasca produksi karena sebuah insiden yang membuat putrinya akhirnya meninggal bunuh diri. Zack sendiri kemudian digantikan oleh sahabatnya, sutradara dari film Avengers, Joss Whedon, yang kemudian melakukan penyesuaian dengan menambah sekitar 80 halaman skrip dan mengambil gambar ulang untuk beberapa adegan yang tentunya mengakibatkan perubahan dari film ini yang cukup signifikan. Terutama dengan tone warna yang cerah, pemotongan durasi sampai 120 menit, dan juga unsur humor yang banyak ditampilkan di film ini. Karena perubahan ini, begitu film Justice League dirilis pada November 2017, banyak dari para fans pun merasa tidak puas dengan film ini, terutama karena alur cerita dan juga komedi yang terlalu dipaksakan di filmnya. Bahkan tidak jarang para fans menganggap bahwa film ini sama jeleknya dengan film DCU sebelumnya, Batman vs Superman: Dawn of Justice. Setelah penayangan filmnya, Joss Whedon sendiri kemudian mengakui dirinya telah melakukan tag gambar dan juga penulisan ulang yang akhirnya membuat perubahan besar di film ini, yang berbeda cukup jauh dari buatan Zack Snyder. Rumor pun mulai bermunculan dengan menyebutkan bahwa Justice League versi pertama dari Zack Snyder seharusnya menampilkan cerita yang lebih kompleks dengan tone gelap dan juga penggambaran karakter yang lebih lengkap. Rumor ini kemudian dikonfirmasi kebenarannya oleh Zack Snyder sendiri yang mulai mengupload storyboard dan juga still image dari film Justice League versi Snyder's Cut di tahun 2018 awal, bahkan terus diupload dan diupdate sampai sekarang. Para fans kemudian menaruh perhatian lebih kepada Snyder's Cut ini, terutama sejak Jason Momoa dalam serangkaian interview untuk promosi filmnya Aquaman banyak menyebutkan beberapa detail dari ending Justice League versi Zack Snyder yang memiliki hubungan secara langsung dengan film Aquaman. Sejak saat itu, para fans secara global memulai sebuah kampanye baik fisik maupun sosial media untuk menuntut agar pihak studio merilis Justice League versi Zack Snyder yang kemudian disebut dengan Snyder's Cut. Setelah itu, para fans mulai melakukan beberapa aksi seperti membuat petisi di change.org yang berisi tuntutan untuk merilis versi original Justice League dari Zack Snyder, di mana petisi ini kemudian berhasil ditandatangani oleh 180.000 orang. Selain itu, seorang fans bernama Fiona Zhang kemudian membuat sebuah website bernama forsnyderscut.com yang berisi campaign untuk menuntut rilisnya film Justice League versi Zack Snyder. Tidak hanya itu, website ini juga memberikan beberapa update terkini tentang perkembangan dari gerakan rilis The Snyder's Cut.
Selanjutnya di November 2019, hashtag Release The Snyder's Cut sendiri sudah diramaikan oleh para fans di mana sebanyak 800.000 kali di-tweet dan menjadi trending topik di dunia di masa itu. Secara aktif, para fans juga bahkan selalu mengawasi pergerakan dari Zack Snyder di website pribadinya Vero. Dan Zack sendiri mulai mengupdate semua hal terkait dengan film garapannya di berbagai forum sosial media, dari mulai Reddit sampai dengan Twitter. Di San Diego Comic Con 2019, para fans bahkan melakukan semacam crowdfunding campaign untuk menuntut rilisnya Snyder's Cut, di mana mereka kemudian berhasil meraih donasi sekitar $15.000 yang kemudian disumbangkan untuk American Foundation for Suicide Prevention. Tidak tanggung-tanggung, para cast, aktor, dan juga aktris dari Justice League seperti Gal Gadot, Jason Momoa, Ben Affleck, Ray Fisher, bahkan Ray Porter, pemeran Darkseid yang akhirnya di-cut, dengan lantang menyuarakan suara untuk merilis Justice League versi Snyder's Cut ini. Dan berkat dari para fans dan para aktor dan semua yang terlibat, akhirnya di tahun 2020 ini Justice League versi Zack Snyder akan benar-benar dirilis. Dilansir dari The Hollywood Reporter bahwa film Justice League versi Snyder's Cut ini bahkan akan menghabiskan budget tambahan sebesar 20-30 juta US dollar, di mana proyek ini juga dikabarkan akan melibatkan para fans dan juga kru lama untuk merampungkan proses pasca produksi yang dulu ditinggalkan oleh Zack Snyder, di mana bukan tidak mungkin bahwa para cast akan kembali melakukan syuting untuk merekam dialog baru yang akan melengkapi Snyder's Cut ini. Film Justice League versi Snyder's Cut sendiri bisa dibilang memiliki hubungan yang erat dengan film DCU sebelumnya, garapan Zack Snyder tentunya, seperti Man of Steel dan juga Batman vs Superman Dawn of Justice. Dalam versi original ini juga dikatakan kita bakal melihat perbedaan dari segi durasi, scene, dan juga karakter yang ditampilkan di film Justice League. Dari segi durasi sendiri, jika versi Joss Whedon memiliki durasi keseluruhan sekitar 120 menit, versi Snyder's Cut memiliki durasi waktu yang lebih panjang, sekitar 214 menit atau 3 jam 34 menit. 1,5 jam lebih lama daripada versi teaternya. Sementara itu, dilansir dari The Hollywood Reporter, film Justice League ini bahkan akan dirilis di HBO Max dengan durasi mencapai 4 jam yang nantinya akan dibuat menjadi semacam mini series dengan 6 episode di dalamnya. Selanjutnya dari segi soundtrack, film ini juga mengalami perubahan di mana di versi Snyder's Cut, Junkie XL lah yang menggarap keseluruhan soundtrack dan scoringnya. Sampai akhirnya ketika Zack Snyder keluar, Junkie XL yang identik dengan gaya musik elektronik yang kuat kemudian juga ikut keluar dan diganti dengan Danny Elfman yang membawa nuansa klasik dan juga teatrikal dalam soundtrack di film ini. Sementara itu dari segi scene, karena reshoot yang dilakukan oleh Joss Whedon di film Justice League-nya, para fans akhirnya harus melihat wajah dari Superman yang memiliki bibir yang aneh, yang tentunya kita sudah tahu ya itu karena apa. Itu disebabkan oleh Henry Cavill yang pada masa reshoot sedang terikat kontrak dengan film Mission Impossible Fallout yang menuntutnya untuk tidak mencukur kumisnya dan juga jenggotnya. Alhasil, CGI lah yang bekerja, di mana kumis Henry Cavill pun diedit dan dihilangkan secara digital. Salah satu karakter yang hilang dari konsep awal film ini adalah karakter Darkseid, di mana ini yang cukup membuat para fans geram. Di dalam film, di scene sejarah invasi Steppenwolf ke bumi untuk pertama kalinya, jika melihat di versi Snyder's Cut, kita justru akan diperlihatkan dengan scene pertarungan King of Men, Atlan, Yalan Gur, dan juga Old Gods melawan pasukan Darkseid dan juga para demons-nya. Di mana ternyata bukan Steppenwolf yang memimpin invasi ke bumi, melainkan versi muda dari Darkseid yang bernama Uxas. Uxas juga dikabarkan berhadapan 1 lawan 1 melawan Dewa Perang Ares yang dimainkan oleh seorang stuntman berpengalaman bernama Nick McKinless. Di film DCU sendiri, karakter Darkseid sebenarnya sudah disinggung di film Batman vs Superman Dawn of Justice, di mana dalam adegan Nightmare, kita melihat sebuah simbol Omega besar yang mereferensikan pada karakter Darkseid. Selain itu, Lex Luthor juga menyebutkan beberapa kalimat seperti, "Dia lapar, dia akan mencari kita dan akan datang," yang secara tidak langsung mendeskripsikan Darkseid sebagai penakluk yang akan datang menginvasi bumi nantinya. Dalam versi Snyder's Cut, Darkseid juga dimunculkan dalam adegan pertarungan akhir antara Justice League dan juga Steppenwolf, yaitu pada saat Cyborg mendapatkan penglihatan saat memegang Mother Box dan juga saat Steppenwolf yang ternyata berhasil dipenggal kepalanya oleh Wonder Woman dengan Athena Sword-nya,
di mana di ujung boom tube menuju kapal Darkseid, kita akan diperlihatkan Darkseid yang melihat kematian dari Steppenwolf, di mana di teater rilisnya kita melihat Steppenwolf mati dimakan habis oleh para demon yang merasakan ketakutannya. Darkseid juga dikabarkan akan ditampilkan sebagai cameo di post-credit scene yang nantinya akan memberikan petunjuk kelanjutan film ini di Justice League 2. Namun sayangnya di versi teaternya adegan ini kemudian diganti dengan adegan balap lari nggak penting antara Superman dan Flash. Darkseid sendiri di Snyder's Cut diperankan oleh seorang aktor bernama Ray Porter. Tidak hanya Darkseid, karakter DZ, Master of Torture on Apocalypse dan tangan kanan dari Darkseid dikabarkan juga akan memulai debutnya di film Justice League versi Snyder's Cut. Kabar ini sendiri berasal dari dialog yang terdengar di trailer Justice League yang tayang di San Diego Comic Con 2017. Tidak ada pelindung di sini, tidak ada Lantern, tidak ada Kryptonian. Yang kemudian dialog ini dikonfirmasi oleh Zack Snyder adalah perkataan dari Steppenwolf kepada DZ di versi filmnya. Selain itu, di dalam scene invasi Darkseid ini juga dikabarkan akan menampilkan anggota lain dari Corps Green Lantern selain Yalan Gur, yang adalah Killon Wog dan juga Thoma Ray. Lalu juga ada Bibi dan guru dari Wonder Woman, Antiope pun tidak kelewatan akan muncul bertarung dengan para Amazon melawan pasukan Darkseid. Selanjutnya, hal yang paling terlihat dari versi Joss Whedon adalah hilangnya sebagian besar origin dari Victor Stone, aka Cyborg. Di versi Snyder's Cut nanti kita bakal melihat bagaimana hubungan erat antara Victor Stone dan juga ibunya, Eleanor Stone, serta bagaimana Victor Stone dan juga ibunya akhirnya mengalami kecelakaan mobil yang kemudian memaksa ayahnya, Silas Stone, untuk menjadikannya sebagai cyborg. Selanjutnya dalam Snyder's Cut kita juga akan melihat bagaimana proses transformasi Victor Stone menjadi cyborg. Motherbox sendiri sempat menawarkan Victor untuk menjadi budak Darkseid. Dengan imbalan, ibunya akan dihidupkan kembali dan tubuhnya akan kembali normal seperti sebelumnya, yang akhirnya ditolak oleh Victor. Adegan yang juga bakal ada di Snyder's Cut adalah adegan dari Barry Allen yang menyelamatkan Iris Westlove yang diperankan oleh Kingsley Clemens dari sebuah kecelakaan mobil. Adegan ini bahkan sudah dibocorkan luas di internet dalam bentuk foto yang memperlihatkan Barry yang bersiap menyelamatkan Iris West dari truk dan ditampilkan visual effect yang belum disempurnakan. Dikabarkan juga dari Illuminati, karakter dari Iris West yang adalah love interest Barry Allen ini justru di-recast oleh Warner Bros. Studio dengan kriteria aktris umur 21-25 tahun yang akan ditampilkan sebagai seorang reporter yang berani serta cerdas di kota sentral. Padahal karakter ini juga nggak pernah menampilkan batang hidungnya di film Justice League. Di Snyder's Cut kita juga bakal diperlihatkan dengan scene yang menjelaskan kemunculan dari Flash di Batman vs Superman The Dawn of Justice, di mana Flash menggunakan sebuah cosmic treadmill untuk kembali ke masa lalu untuk memperingatkan Bruce akan kedatangan dari Darkseid. Hal yang juga berubah di film Justice League versi Zack Snyder ini adalah terkait dengan serangkaian scene hidupnya Superman. Dari mulai seluruh anggota Justice League yang menggali ulang kuburan dari Superman, sampai dengan penjelasan lebih detail tentang growth codex yang ada di dalam sel Superman, yang akan membuat selnya tetap stabil sebagai Kryptonian dan akan mencegahnya untuk berubah menjadi Doomsday. Di versi originalnya, Superman juga seharusnya ditampilkan dalam kostum Black Superman, namun akhirnya hanya ditampilkan dengan bertelanjang dada, pasca dihidupkan lagi oleh para Justice League. Selanjutnya, yang berbeda adalah adegan pertarungan antara Superman dan juga anggota Justice League lain di Heroes Park, di mana versi Snyder's Cut kita justru akan melihat bagaimana pertarungan akan dilakukan di malam hari dan akan melibatkan militer yang menembak ke arah Superman, di mana dalam versi teaternya pertarungan dilakukan di sore hari dan Cyborg lah yang menembak ke arah Superman. Selain itu, di versi ini kita juga akan melihat Flash yang menendang Superman, juga adegan Lois Lane yang dihubungi oleh Alfred yang memintanya untuk bertemu dengan Superman di Heroes Park. Berikutnya, adegan pertarungan antara Mira dan Aquaman melawan Steppenwolf juga dipersingkat di filmnya, dan kita akan mendapatkan adegan ekstra di Snyder Cut nanti. Di ending film ini juga akan memperlihatkan Mira dan juga Vulko yang meminta Arthur untuk pergi menuju Atlantis, di mana ini tentunya bisa jadi premis awal yang bagus untuk memperkenalkan Aquaman sebelum filmnya dirilis di tahun berikutnya. Selanjutnya dikabarkan juga dalam versi Zack Snyder ini kita juga akan melihat karakter Ryan Choi yang diperankan oleh Ryan Zhang dalam sebuah scene di Star Lab bersama Silas Stone.
Ryan Choi sendiri jika di komik adalah orang ketiga yang akan menjadi sosok superhero bernama The Atom yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi ukuran tubuhnya dengan menggunakan sebuah suit khusus. Dan tentunya masih ada banyak lagi scene-scene menarik lainnya yang mungkin belum di-tease oleh Snyder sendiri yang akan kita lihat nanti di versi fullnya di HBO Max. Nah, mengenai Director's Cut dalam film Justice League ini sendiri sebenarnya udah pernah terjadi nih di film lawas DC, Superman 2 yang dirilis di tahun 1980. Dimana sama seperti Justice League, film ini juga berganti sutradara di tengah jalan, dimana Richard Donner, sutradara sebelumnya, digantikan oleh sutradara baru Richard Lester. Dimana di versi rilisnya juga banyak mendapatkan kritikan dan opini buruk dari para fans. Namun di tahun 2006, Richard Donner kemudian berhasil menyelesaikan film Superman 2 versinya yang kemudian ditayangkan di bioskop dan akhirnya bisa mendapatkan pujian dari para fans. Namun pertanyaannya, apakah Snyder's Cut ini bakal lebih bagus atau justru bakal sama aja atau bahkan lebih jelek? Akankah Justice League Snyder's Cut ini bisa mendapatkan kesuksesan yang sama seperti Superman 2 dengan menjawab seluruh ekspektasi fans terhadap film ini? Atau mungkin apa kita akan menemukan kejutan lain yang tidak terduga di film Snyder's Cut nanti? Kita tunggu aja filmnya di tahun 2021 nanti. So, gimana nih menurut kamu tentang Snyder's Cut ini? Apa kamu excited? Terus gimana nih prediksi kamu tentang film Justice League Snyder's Cut ini? Kalau kamu punya teori atau mungkin detail-detail kecil yang belum dibahas di video kali ini, silahkan share di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.